Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Collateral Security Analysis dengan anggota 1. Muhammad Jidni Nuron dengan NIM 195231289, Imtaul Asma 195231290, Eviliana dengan NIM 195231291, dan saya sendiri Riana Pradina Putri dengan NIM 195231293. Yang pertama yaitu pengertian dan kegunaan jaminan. Pengertian jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, di mana debitur menjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Menurut M. Basan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu piutang dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu kegunaan jaminan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil. Yang ketiga, memberikan dorongan pada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur atau pihak ketiga ikut menjamin tidak hilangnya kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. Yang kedua yaitu jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan. Jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitur maupun dari pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan cedera janji atau wanprestasi. Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang kedua yaitu jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu. Hak yang dimiliki oleh kreditur bersifat relatif, yakni berupa hak perorangan. Jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan: yang pertama, persediaan barang; yang kedua, piutang dagang; yang ketiga, deposito berjangka; yang keempat, saham perusahaan nasabah; yang kelima, perhiasan atau emas; yang keenam, tanah atau hak milik, hak guna usaha, dan hak bangunan; ketujuh yaitu kendaraan bermotor; yang kedelapan, kapal laut; yang kesembilan, pesawat terbang; yang kesepuluh, mesin-mesin pabrik dan investasi perusahaan; yang kesebelas, jaminan pribadi; dan yang terakhir adalah jaminan perusahaan. Status hukum kepemilikan jaminan tanah. Tanah menjadi salah satu kebendaan yang sangat lazim untuk dijadikan jaminan. Dalam UU PA, hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Mengacu pada pasal 25, pasal 33, dan pasal 39 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik, hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebankan jaminan utang. Pengaturan mengenai hak tanggungan diatur dalam UU HT berdasarkan pada pasal 4 ayat 1 UU HT. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan dibagi menjadi tiga, antara lain yang pertama, hak milik; yang kedua, hak guna bangunan; dan yang ketiga yaitu hak guna usaha. Collateral valuation. Dalam collateral valuation,
ada dasar penilaian umum. Dasar-dasar penilaian umum yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga buku, artinya harga beli dikurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut. Yang kedua yaitu harga pasar, artinya nilai daripada barang tersebut bila dijual saat pelaksanaan taksasi. Selanjutnya mengenai dasar penilaian per jenis barang jaminan yang terdiri dari satu tanah. Hak atas milik meliputi 1 hak milik, 2 hak guna usaha, 3 hak guna bangunan, 4 hak pakai, 5 hak sewa, 6 hak membuka tanah, 7 hak memungut hasil hutan, dan 9 hak-hak lain yang tidak tersebut di atas yang diterapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Yang kedua yaitu bangunan. Bangunan yang dapat diterima sebagai agunan adalah berdiri atas hak milik dan hak guna bangunan dan unit rumah susun yang didirikan di atas tanah, hak milik atau hak guna bangunan. Yang ketiga, kendaraan bermotor. Penilaian harga kendaraan bermotor didasarkan pada harga pasar menurut 1 tahun pembuatan, 2 kondisi keadaan atau fisik, 3 jenis atau model, 4 merek serta peruntukannya. Selanjutnya mengenai pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan sendiri terdiri dari 2, yaitu 1 pengikatan notaril atau otentik. Pengikatan notaril atau sering disebut akta otentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk ditempatkan di mana akte dibuat. Yang kedua, akte di bawah tangan. Akte ini dibuat sebagai bukti perjanjian antara bank dengan debitur dalam memenuhi perjanjian prosedural pinjam-meminjam uang dan pengakuan hutangnya. Baik, yang selanjutnya ada 5 lembaga penjamin pembiayaan. Yang pertama ada hak tanggungan, kedua ada hipotek, yang ketiga ada gadai, keempat ada fidusia, dan yang terakhir resi gudang. Terkait asuransi atas jaminan, lembaga perasuransian sama halnya dengan lembaga perbankan akan dipercaya apabila dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat. Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak debitur. Masyarakat harus dapat diyakinkan bahwa perusahaan asuransi akan dapat memberikan kewajibannya untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat tertanggung. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.